Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Biografi dan kisah dakwah Syekh Maulana Mansyuruddin, Sultan Haji, Waliullah Banten Selatan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Maulana Mansyuruddin, yang juga dikenal sebagai Sultan Haji, adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Banten Selatan. Ia merupakan putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Sultan Banten ke-6. Beliau dikenal tidak hanya sebagai ulama sufi dan waliullah, namun juga sebagai Sultan ke-7 Banten yang pernah memimpin selama sekitar 2 tahun, dimulai pada tahun 1651 Masehi, setelah sang ayah turun tahta dan menyerahkan pemerintahan kepadanya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Sultan Agung Abdul Fattah memberikan wasiat penting kepada putranya sebelum keberangkatan ke Baghdad, Irak, untuk mendirikan negara Banten di tanah asing. Dalam wasiat itu disebutkan bahwa beliau tidak diperkenankan mengenakan atribut kerajaan agar tidak membawa malu, dan tidak boleh mampir kemanapun kecuali ke Makkah, lalu kembali ke Banten. Namun, dalam perjalanannya, Sultan Maulana Mansyuruddin justru singgah di Pulau Menjeli, wilayah Tiongkok, dan menetap di sana selama 2 tahun. Di tempat tersebut, beliau menikah dengan seorang makhluk gaib bernama Ratu Jin dan dikaruniai seorang putra. Pelanggaran terhadap wasiat ini menyebabkan beliau tidak berhasil mendirikan negara di Baghdad dan mengalami rasa malu yang mendalam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sementara itu, di Banten, pemerintahan untuk sementara dipegang oleh adiknya, Pangeran Adipati Ishak, kemudian dikenal sebagai Sultan Abdul Fatli. Dalam situasi tersebut, muncul seorang pria yang mengaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin dan membawa oleh-oleh dari Makkah. Ia adalah raja pendeta keturunan jin dari Pulau Menjeli yang menyamar sebagai sultan, dan akhirnya membuat kekacauan di Banten. Hal ini menyebabkan rakyat membenci keluarga kerajaan, termasuk Sultan Agung Abdul Fattah sendiri. Untuk meredam kekacauan, Sultan Agung Abdul Fattah dibantu oleh seorang tokoh waliullah bernama Pangeran Buang, Tubagus Buang, keturunan Sultan Maulana Yusuf dari Keraton Pekalongan Gede. Sayangnya, dalam pertempuran melawan Sultan palsu, mereka kalah dan dibuang ke daerah Tirtayasa. Sejak itulah, Sultan Abdul Fattah dikenal dengan gelar Sultan Agung Tirtayasa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berita kekacauan ini sampai ke telinga Sultan Maulana Mansyuruddin di Pulau Menjeli. Ia pun teringat wasiat ayahandanya dan berangkat ke Makkah untuk bertobat. Di sana, beliau memohon ampunan di Baitullah dan mendapat karamah, hingga beliau memperoleh gelar kewalian sebagai Syekh. Dalam petunjuk gaib, beliau menyelam ke sumur Zam-Zam dan muncul di sebuah kolam alami di Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Di tengah kolam tersebut terdapat sebuah batu besar yang beliau tulisi ayat Al-Quran dengan jari telunjuknya. Batu ini kini dikenal dengan nama Batu Quran, dan menjadi lokasi ziarah serta tempat keramat yang banyak dikunjungi hingga kini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah kembali ke Banten dan memulihkan keadaan, Syekh Maulana Mansyuruddin kembali memimpin dan melanjutkan dakwah Islam. Ia menikah dengan Nyai Masratu Sarinten di daerah Cikoromoy dan dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Sholih Kiai Abu Sholih.
Ketika istrinya wafat akibat terpeleset di sungai, beliau mengeluarkan wasiat agar para keturunannya yang perempuan tidak memanjangkan rambut seperti almarhumah istrinya. Kemudian beliau menikah lagi dengan Nyai Mas Ratu Jamilah dari Caringin Labuan, dan melanjutkan dakwah ke pesisir selatan. Dalam perjalanannya, beliau mengalami peristiwa luar biasa, seperti pohon waru yang tunduk padanya dan pertemuannya dengan siluman harimau bernama Raden Langlang Buana, si Pincang atau Buyut Kalam, salah satu dari 6 penguasa Pakuwon gaib di wilayah Banten. Syekh Maulana Mansur berhasil menyelamatkan harimau tersebut dari perangkap Kima, dan menundukkannya melalui bayat. Ia lalu meminta sang harimau dan seluruh pengikutnya untuk tidak mengganggu keturunannya. Harimau itu pun diberi kalung berisi surat Yasin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah puluhan tahun berdakwah, Syekh Maulana Mansyuruddin wafat pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Makam beliau kini menjadi salah satu tempat ziarah yang dihormati masyarakat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa keterangan tambahan lokasi keramat. A. Makam Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Kampung Astana, Desa Pakedekan, Kecamatan Tirtayasa, Serang. B. Batu Quran, Cibulakan, Muara Sungai Kupahandap, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang. C. Makam Nyai Mas Ratu Sarinten, Pasarean Cikarayu, Cimanuk, Pandeglang. Pakuwon gaib. 1. Ujung Kulon, Ki Mahadewa, Desa Cigorondong, Sumur. 2. Gunung Anten, Ki Bima Laksana Cimarga, Leuwidamar. 3. Pakuwon Lumajang, Raden Singa Baruang, di Lampung. 4. Gunung Pangajaran, Ki Bolekbak Jaya, Desa Carita. 5. Majo, Raden Putri, Desa Majo, Saketi. 6. Mantiung, Raden Langlang Buana, Desa Sumur Batu, Cikeusik. D. Makam Hodam Kijemah, Kampung Koncang, Desa Kadugadung, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu kisah paling terkenal adalah ketika beliau bertobat di Makkah dan melakukan ritual menyelam di sumur Zam-Zam. Dalam keadaan zikir dan tangisan tobat, ia mendapat petunjuk gaib dan menyelam dalam waktu lama. Secara ajaib, beliau muncul bukan di Makkah, melainkan di kolam alami Cibulakan Cimanuk, Pandeglang, Banten, ribuan kilometer dari Arab. Di tengah kolam itu terdapat sebuah batu besar tempat beliau kemudian menuliskan ayat Al-Quran hanya dengan ujung jari telunjuknya, tanpa tinta atau alat tulis. Batu itu kini dikenal sebagai Batu Quran, yang dipercaya memancarkan berkah dan masih dikunjungi peziarah hingga kini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam perjalanannya di daerah selatan Banten, beliau bertemu dengan seekor siluman harimau sakti bernama Raden Langlang Buana, yang memimpin makhluk-makhluk halus di Pakuwon Mantiung, daerah Cikeusik. Ketika siluman harimau itu terjebak dalam perangkap Kima, makhluk gaib laut, beliau menyelamatkannya. Sang harimau lalu menantang beliau, tapi justru tunduk setelah melihat aura kewalian dan keagungan ruhani beliau. Sang harimau akhirnya membayat diri menjadi hadam pelayan gaib beliau, lalu diberi kalung bertuliskan surat Yasin dan diperintah untuk tidak mengganggu manusia dan keturunannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di daerah Cikoromoy, Pandeglang, konon ada pohon waru besar yang melintang di jalan. Ketika beliau lewat, pohon itu menunduk sendiri hingga membentuk terowongan alami agar beliau dan rombongannya bisa lewat. Setelah beliau lewat, pohon itu kembali ke posisi semula. Peristiwa ini dianggap sebagai tanda bahwa alam pun tunduk kepada kekasih Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Maulana Mansyuruddin dikaruniai kemampuan tajalli, beliau bisa muncul di 2 tempat sekaligus, atau menghilang dari pandangan. Salah satu cerita menyebutkan beliau bisa muncul di Mekah dan di Banten pada waktu yang hampir bersamaan, terutama saat mengajarkan ilmu tarekat kepada para murid khususnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa
Saat menghadapi kesulitan air untuk berwudu di suatu tempat, beliau menancapkan tongkat ke tanah dan seketika air memancar dari tanah tersebut, membentuk mata air yang tidak pernah kering hingga kini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut adalah beberapa pandangan negatif atau kontroversial yang pernah melekat pada Syekh Maulana Manshuruddin, Sultan Haji, baik dalam konteks sejarah maupun tradisi lisan. 1. Dituduh berkhianat terhadap ayah kandungnya. Syekh Maulana Manshuruddin yang juga dikenal sebagai Sultan Haji, pernah dituduh berkhianat terhadap ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Tuduhan ini muncul karena dalam sejarah resmi Belanda, Sultan Haji bersekutu dengan VOC untuk melawan ayahnya dalam perebutan kekuasaan Kesultanan Banten. Namun, sebagian sejarawan menilai bahwa hal ini merupakan rekayasa politik VOC yang ingin memecah belah internal Banten. Dalam versi spiritual atau tarekat, Sultan Haji dianggap dikhianati sejarah, dan yang melakukan persekutuan dengan VOC sebenarnya adalah oknum yang mengaku atas namanya, atau beliau melakukan tipu daya politik sementara demi menyelamatkan Islam dari kehancuran total. 2. Dituding menggunakan ilmu gaib untuk kepentingan duniawi. Sebagian kelompok mengkritik keberadaan kisah-kisah karamah beliau sebagai bentuk penggunaan ilmu gaib, kasyaf atau karomah, untuk menarik pengaruh, atau bahkan menyamakannya dengan kesyirikan jika tidak dipahami secara tepat. Terutama dari kalangan moderis atau Wahabi, karamah beliau sering dianggap berlebihan dan mengaburkan batas antara tauhid dan tahayul. 3. Dipandang sebagai simbol dualisme Islam dan politik. Sebagai sultan dan waliullah, beliau dianggap memiliki dua wajah, satu sebagai penguasa politik, satu lagi sebagai tokoh tarekat. Kritik muncul dari kalangan yang menganggap bahwa menggabungkan kekuasaan duniawi dan spiritual dalam satu tangan bisa memunculkan konflik kepentingan. Namun, dalam perspektif Islam tradisional, justru inilah model ideal seorang ulul amri yang adil dan arif. 4. Keturunannya dan pengaruhnya dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial. Belanda mencatat bahwa keturunan dan pengaruh Sultan Haji, Syekh Maulana Manshuruddin, dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan VOC, karena jaringan spiritualnya menyebar hingga pelosok Banten Selatan, Sukabumi, Cianjur, bahkan Sumatera. Oleh karena itu, mereka sering menjadi target pembatasan dan pengawasan ketat. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.